Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, welcome back in English lesson class. Seperti biasa, Ibu mau menerangkan pembelajaran bahasa Inggris yang sudah kalian kemarin pelajari. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai chapter 2, right? Kita sudah belajar mengenai bab 2, namun Ibu hanya memberikan audio. Nah, kali ini sebagai tambahan untuk materi hari ini, Ibu juga akan menerangkan materi yang kemarin sehingga kalian bisa lebih paham. Dan semoga kalian sudah paham dan juga makin paham. We are going to learn about giving an opinion. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa giving an opinion merupakan memberikan opini ya kepada orang lain atau pendapat. Selanjutnya, asking one's opinion by using question tag. Kita akan belajar bagaimana sih menanyakan opini seseorang menggunakan question tag. Yang ketiga, agreeing. Agreeing merupakan persetujuan atau rasa setuju terhadap sesuatu. Jadi bagaimana sih kita akan belajar bagaimana sih ketika kita menyetujui orang lain ketika melakukan sesuatu. Selanjutnya, partly agreeing. Nah, untuk partly agreeing, jadi ini lumayan setuju tapi tidak total setuju. Jadi ya seperti setengah-setengah seperti itu. Dalam bahasa Inggris berbeda ketika kita menyetujui secara penuh, menyetujui secara setengah-setengah, atau ya mungkin seperti itu. Dan juga ada yang tidak setujunya. Dan untuk yang tidak setujunya akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Kita mulai ya. Nah, kalian sudah ada di catatan, ini Ibu akan menerangkan lebih jauhnya. Giving opinion ini when you think something is a good idea. Kapan sih kita memberikan opini? Kita memberikan opini ketika we think something is a good idea, ketika kita berpikir bahwa ide kita itu adalah ide yang bagus atau sesuatu yang akan menjadi kebaikan terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu. Jadi ketika kalian mempunyai ide, kemudian kalian mengucapkannya, otomatis itu kalian sedang giving an opinion atau sedang memberikan opini atau pendapat. Nah, look at example number 1. Kita lihat contoh nomor 1. The TV program should be censored before showing. Nah, Ibu juga menandai kata kuning. Nah, yang ditandai dengan kuning ini merupakan kata yang mengindikasikan memberikan opini. Jadi, ketika kalian memberikan opini, gunakanlah kata should not, atau ought to. Nah, ini merupakan atau memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Yang pertama ya, artinya program-program televisi ini sebaiknya disensor sebelum ditampilkan. Nah, berarti should artinya sebaiknya. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia, kalian juga ketika memberikan saran, gunakanlah kata sebaiknya. Itu merupakan indikasi dari giving an opinion atau memberikan pendapat. Yang kedua, children should not be allowed to watch gossip shows. Anak-anak tidak sebaiknya atau sebaiknya tidak diizinkan untuk menonton acara-acara gosip. Nah, untuk siswa seperti kalian mungkin udah bisa memilah-milah gosip. Tapi untuk anak-anak katanya akan lebih bagus jika tidak diizinkan untuk menonton gosip agar tidak ada efek negatifnya. Dan yang ketiga, TV station owners also consider the impact of the show. Kemudian stasiun-stasiun televisi pemiliknya itu sebaiknya mempertimbangkan efek dari acara-acara yang ditampilkan. Nah, ini merupakan satu kesatuan topiknya ya, topiknya mengenai TV programs. Nah, nanti juga kalian akan belajar topik-topiknya apa, kemudian cara atau bagaimana memberikan opininya seperti apa. Nah, ini merupakan hanya satu contoh saja dan masih banyak opini-opini atau pendapat-pendapat yang bisa kalian berikan kepada suatu topik tergantung apa yang kalian pikirkan.
Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kelanjutan dari giving an opinion. Tadi ketika kita mau memberikan pendapat, kita itu melakukannya ketika ada ide bagus. Nah, selanjutnya selain ada ide bagus, ada juga when you think something is absolutely necessary. Kalian berikanlah pendapat kalian ketika kalian berpikir bahwa hal tersebut sangat perlu dan penting. Nah, jadi kalau penting, kalau perlu, kalian harus dong berikan saran agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kalau tadi hanya saran saja untuk ide yang bagus ya. Nah, menggunakan kata should, tapi untuk kepentingan atau untuk aturan-aturan kalian gunakanlah kata yang ibu tandai dengan warna kuning, yaitu kata must. Must not, atau has got to. Kita langsung saja bahas mengenai contohnya ya. Number 1, laws must be passed to control TV show. Jadi hukum-hukum itu harus ditegakkan untuk mengontrol acara-acara televisi. Memang ya, acara televisi itu banyak sekali aturannya karena banyak sekali hal yang tidak boleh ditonton atau yang tidak boleh dilanggar. Maka dari itu, kalau berkaitan dengan hukum, tentu saja itu merupakan kewajiban dan juga tentu saja itu wajib ditegakkan. Maka dari itu, kata yang digunakan bukan should lagi ketika kalian mau memberikan opini, tapi harus menggunakan kata must, artinya harus atau wajib. Nah, selanjutnya number 2, TV station must not be permitted to show violence in their programs. Jadi stasiun-stasiun televisi itu sebaiknya tidak mengizinkan untuk mempertontonkan kekerasan atau hal-hal yang tidak baik di dalam program-program mereka. Nah, hal itu juga merupakan hal yang penting. Maka dari itu kalian menggunakan kata must not. Must not di sini artinya tidak boleh, ya. Kalau must artinya wajib, must not artinya tidak boleh. Dan yang ketiga, something has got to be done to stop violence on TV show. Jadi sesuatu harus dilakukan atau harus diselesaikan to stop, untuk memberhentikan kekerasan atau hal-hal yang tidak baik melalui program-program televisi. Nah, kalau kalian lihat ini topiknya tetap tentang TV stations atau TV programs. Nah, hal-hal tersebut bisa kalian diskusikan dengan teman mengenai opini-opini kalian yang baik untuk sesuatu yang baik. Dan banyak sekali topik yang bisa kalian diskusikan. Kita lanjut ya. Nah, yang tadi adalah materi yang minggu kemarin, hanya sekilas saja. Dan sekarang kita lanjut ke materi baru, asking one's opinion by using tag questions. Jadi sekarang kalian akan belajar bagaimana sih meminta pendapat dengan menggunakan tag questions. Tag questions merupakan pertanyaan yang ada di belakang pertanyaan tersebut dan berbentuk seperti kalau Sundanya itu nyeluk gitu. Jadi di belakangnya ibu menandainya menggunakan yang diwarnai dengan yang kuning. Itu adalah merupakan tag questions. Kita lihat ya, kenapa sih tag questions ini lumayan penting ketika kita menanyakan opini orang lain. Standards of education of high school and universities in Indonesia are falling. Artinya, standar-standar pendidikan oleh sekolah menengah dan juga universitas di Indonesia menurun katanya. Ini merupakan pernyataan bukan? Dan untuk menanyakan opini temannya, kalian gunakanlah tag questions. Seperti itu. Don't you think so? Bukankah kamu berpikir seperti itu? Nah, kalau yang ditandai dengan warna hitam itu merupakan bukan pertanyaan menggunakan tag questions yang menyatakan opini, tapi ketika kalian menggunakan tag questions di belakangnya itu menjadi kalimat opini yang menggunakan tag questions. Nah, tag questions kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ibu, menurut ibu saya cantik kan? Nah, ketika seorang anak mengatakan saya cantik, itu bukan pertanyaan. Tapi ketika kamu menggunakan
Menurut ibu, saya cantik kan? Nah, kan di sana mengindikasikan tag questions. Jadi, adalah kata yang di belakang kalimat tersebut yang menjadikan kalimat tersebut menjadi pertanyaan. Nah, semoga ilustrasi tadi bisa menjadi pemahaman kepada kalian ya. Kalau misalkan kalian masih bingung tag questions itu seperti apa. Selanjutnya, standards of education of high schools and universities in Indonesia are falling. Don't you agree? Bukankah kamu setuju? Nah, kata-kata yang di belakangnya ini bebas ya, terserah kalian asal mengindikasikan pertanyaan. Yang terakhir, standards of education of high school and universities in Indonesia are falling, aren't they? Bukankah seperti itu? Ya, sama-sama saja sih intinya. Menanyakan pendapat. Namun, untuk kata yang di belakangnya itu bisa bervariasi tergantung kalian yang menerjemahkannya. Kita lanjut ya, semoga yang ini bisa dipahami. Dan jika ada yang masih bingung, kita diskusikan saja. Selanjutnya, agreeing. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang kalian gunakan ketika kalian menyetujui sesuatu. Misal seperti tadi, saya sebaiknya melakukan hal A. Kemudian ada seseorang yang merespon, yes, you are right. Kalau misalkan kalian setuju, gunakanlah kata-kata ini, iya, kamu benar. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang menanyakan pendapat kalian, menurut kamu benar tidak saya harus melakukan ini? Yeah, that's true. Ya, kamu benar. Jadi, kalimat-kalimat ini yang banyak ini adalah ungkapan yang kalian gunakan ketika merespon sesuatu, ketika kalian setuju terhadap hal tersebut. Nah, kesetujuan ini adalah setuju yang total, benar-benar setuju dan tidak ada alasan lain atau tidak ada tapinya. Ya, ini boleh kalian terjemahkan sendiri, baca sendiri, gampang ya. Yang pertama, yes, you are right. Yang kedua, yes, that's true. Yang ketiga, I agree with you. Yang keempat, I think so too. Yang kelima, I couldn't agree more. Keenam, I can't deny that. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, I'm sure. And then I feel the same way. I believe so. Ini artinya sama saja menyetujui sesuatu. Selanjutnya yang bawahnya, oh, I completely agree. Saya sangat setuju. Kemudian I absolutely agree. Dan yang terakhir, of course they are. Nah, kalimat-kalimat ini sama saja artinya menyetujui. Kita lanjut ya, yang selanjutnya partly agreeing. Nah, kalau ini menyetujui, agak menyetujui tapi tidak sepenuhnya menyetujui. Contohnya, yes, maybe you are right. Ya, mungkin saja kamu benar. Ada kata mungkin, berarti artinya masih ragu-ragu atau tidak sepenuhnya setuju terhadap hal tersebut. Yang kedua, you may be right. Kamu mungkin benar. Yang ketiga, yes, perhaps, but, bla bla bla. Ya mungkin saja, namunnya tinggal kalian pakailah alasan mengapa kalian kurang setuju. Yang keempat, I see what you mean, but saya tahu apa yang kamu maksud. Namun, berarti ada alasan ketidaksetujuannya atau kurangnya dia setuju terhadap hal tersebut. Dan yang kelima, agree with what you say, but setuju dengan apa yang kamu katakan, namun. Yang selanjutnya, that's a possibility. Itu mungkin saja. Dan yang terakhir, to a certain extent, yes. However, untuk hal-hal yang terkait mungkin benar. Namun, tetap saja ada kata namun, artinya tidak setuju. Nah, diindikasikan ketika kalian kurang setuju ada kata but, kemudian however. Itu artinya tapi, akan tetapi. Ya. Nah, ketika sudah belajar atau ketika ibu sudah memberikan materi, tentu saja kita akan practice ya. Let's practice. Nah, prakteknya untuk kali ini, give your opinion based on the topic below. Nah, kalian diminta untuk berikanlah opini kalian atau pendapat kalian terhadap topik yang ada di bawah ini. Contohnya seperti ini ya. Topiknya yaitu study abroad. Study abroad itu artinya belajar atau kuliah di luar negeri. Nah, kalau misalkan kalian mau mendiskusikan hal tersebut, bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi berikanlah saran atau opini terhadap topik tersebut. Nah, kalau di sini contohnya, you should study hard.
Kalau kamu mau kuliah ke luar negeri, you should study hard. Kamu sebaiknya belajar dengan keras. Yang kedua, you shouldn't have a lot of hangout right now. Kamu sebaiknya tidak banyak hangout atau banyak keluar rumah saat ini. Kemudian yang ketiga, you ought to practice English every day. Kamu sebaiknya praktek berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, nyambungkan topik dengan saran-sarannya. Dan yang sekarang, Ibu meminta kalian untuk memilih choose two of the available topics. Di sini topiknya kan banyak. Nah, kalian Ibu minta choose two, only two. Jadi kalian pilihlah 2 topik. Kemudian setelah kalian memilih 2 topik tersebut, berikanlah saran kalian terhadap topik yang sudah kalian pilih. Satu topik harus memiliki 3 saran seperti contoh. Jadi kalian membuat 6 kalimat opinion, membuat 6 kalimat saran atau pendapat. Semoga dapat dipahami, dan jika kalian sudah paham, that's all material for today. Sekian untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Mari kita diskusikan jika ada yang belum dipahami. Kemudian jika sudah selesai, tolong kirimkan seperti biasa tugas kalian ke nomor WhatsApp Ibu. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.